Sempat saya bahas di video saya kemarin bahwa 6.300 yang mereka terima untuk tahun 2023 ini. Untuk kategori yang tutup dari beberapa minggu kemarin itu training EXA dan juga training welder. Bagaimana solusinya supaya bisa melamar ke EXA, melamar ke welder lagi? Penerimaan terakhir kemarin itu hanya 10 orang. Setelah itu ditutup. Analis kimia itu ada laki-laki, ada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya ODP Papa. Dalam beberapa waktu kemarin itu saya tidak hadirkan informasi untuk kalian semua karena saya ada halangan. Anak saya Alex itu lagi kurang enak badan, jadi sering rewel, makanya saya tidak hadirkan informasi untuk kalian semua. Lantas sudah banyak yang bertanya kepada saya via TikTok, di Facebook dan lain-lain sebagainya, kenapa tidak ada informasi terbaru lagi? Ya, karena saya sudah jelaskan dari awal tadi bahwa saya ada kendala di kesehatan anak saya. Maka dari itu ada dua informasi hari ini yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Ini terkait dengan EXA dan juga welder. Jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Oke kawan-kawan, bagi kalian yang dari luar Maluku Utara yang mau sempat kesini, ada juga kemarin yang sempat katakan, ODP Papa saya sudah pindah berkas domisili, tapi setelah saya datang ke loket, itu ternyata EXA-nya tutup. Oke, jadi begini kawan-kawan, terkadang saya pun sudah hadirkan informasi lewat via TikTok, ada juga yang lewat via Facebook, di Instagram saya. Jadi kalau kalian semua yang ada akun TikTok bisa follow saya, ODP Papa. Karena saya kalau ada tentang informasi hari ini yang belum sempat saya hadirkan di YouTube, maka saya akan hadirkan di TikTok. Walaupun durasinya hanya 1 menit. Yang mau bergabung dengan saya di WhatsApp, saya mohon jangan bergabung lagi. Di bawah situ ada klik gabung, tapi tak usah gabung sudah. Untuk kategori yang tutup dari beberapa minggu kemarin itu ada training EXA dan juga training welder. Bagaimana solusinya supaya bisa melamar ke EXA, melamar ke welder lagi? Mari ada yang tanya, saya bisa tidak pemasukan berkas saat ini untuk EXA karena EXA tutup, tapi kalau saya kasih masuk berkasnya bisakah tidak? Oke, saya bantu jelaskan di sini. Contoh nih Pak, Anda ke satu rumah makan atau warung lah. Di situ yang jualan ada nasi goreng, bakso, sama mie ayam. Saat Anda mau makan bakso, tapi baksonya habis, bagaimana kira-kira? Apakah dari pemilik warung itu bisa menyediakan bakso lagi kalau sudah tidak ada stoknya? Jadi tetap tidak bisa. Anda harus lari ke nasi goreng atau mie ayam tersebut. Sama halnya dengan loket di PT IWIP ini. Kalau tidak ada di monitoring seperti ini, nah, berarti itu kalian tidak bisa daftar. Kalian hanya bisa daftar yang ada di monitoring seperti ini Pak. Gitu supaya kalian semua bisa paham. Walaupun ini ada yang tanya sama saya tadi malam, dia kan gagal di MCU. Pada saat itu dia melamar sebagai training welder. Sekarang dia sudah dapatkan surat rekomendasi atau surat keterangan dari dokter bahwa dia itu sudah sembuh. Dia mau pemasukan berkas kembali sebagai training welder. Dia bertanya kepada saya apakah bisa. Saya katakan tetap tidak bisa. Walaupun Anda itu yang kemarin melamar welder terus sudah gagal di MCU. Itu tetap harus menunggu sampai training welder dibuka lagi baru kalian bisa daftar kembali. Untuk training welder saat ini banyak juga yang tanya kapan akan dibuka lagi. Sama halnya dengan training EXA. Mereka bertanya seperti itu dan saya hanya bisa menjawab bahwa saya tidak tahu karena informasinya nanti kalau sudah ada
dipapang monitoring tentang pembukaan lagi training loader, training EXA dan juga welder, berarti akan saya informasikan. Pastikan juga kalian tetap subscribe ke channel YouTube saya, supaya kalian itu tidak akan ketinggalan setiap informasi yang akan saya update. Yang selalu saya katakan kepada kalian semua, ini ada satu kategori yang memang sampai tahun 2025 tetap masih akan ada penerimaan, yaitu training DT 10 roda. Kenapa saya katakan seperti itu? Sempat saya bahas di video saya kemarin bahwa 6.300 yang mereka terima untuk tahun 2023 ini. Berarti kalau satu hari itu diterima 70, sampai tahun depan itu tetap training DT 10 roda tetap ada. Dan kalian semua harus wajib memiliki SIM B2 umum. Terkecuali untuk KTP dari Maluku Utara sendiri itu bisa menggunakan SIM A. Itu untuk mengikuti training di PT IWIB ini. Terkait juga pertanyaan training DT itu berapa hari, saya kadang katakan bahwa kalau yang sudah ada dasar itu 14 hari, itu sudah diikutkan dalam ujian karena kalian sudah menguasai semua mulai dari P2H sampai dengan mengoperasikan alat tersebut. Untuk kategori training EXA ini juga penerimaan terakhir kemarin itu hanya 10 orang. Setelah itu ditutup. Untuk training loader masih ada, itu untuk kategori tanpa SIM. KTP wajib dari Maluku Utara. Kadang orang ini bingung Maluku Utara. Jadi ada kemarin dari Obi, dia bilang saya KTP Obi bisa. Hei, saya kan sempat katakan bahwa KTP Maluku Utara, ngoni baca itu di ngoni KTP di atas provinsi apa. Makanya ngoni KTP Filipina apa, kuntar pernah mengerti orang kasih tahu. Begitu. Maluku Utara itu saya sempat sudah bahas di video saya kemarin. Itu mulai dari Taliabo itu, Kepulauan Sula, Halsel, Halbar, Haltim, Halut, Halteng ini, itu Maluku Utara. Begitu bos. Jadi untuk kategori yang masuk dalam training DT lagi, training loader dan juga EXA kalau nanti buka itu hanya KTP dari Maluku Utara. Ada yang bilang kenapa hanya prioritas seperti itu? Ya itu memang program dari PT IWIB sendiri yang membantu putra daerah dari Maluku Utara. Untuk training DT loader EXA untuk perempuan saat ini tidak ada. Jadi kalau kalian lihat di monitoring di sana training EXA itu hanya keterangan L, loader hanya keterangan L, DT hanya keterangan L. Yang pastinya itu semua yang ada tulisan L itu bukan lato-lato, tapi itu laki-laki yang diterima, kecuali ada tulis L garing P. Nah itu bisa diterima laki-laki dan perempuan. Selama tidak ada keterangan seperti itu, maka tidak ada penerimaan untuk perempuan sebagai training operator apa saja. Untuk perawat juga di klinik WDB itu diterima laki-laki. Analis kimia itu ada laki-laki, ada perempuan. Untuk informasi lowongan pekerjaan, saya hanya bisa berusaha. 1 minggu hanya ada 3 video dalam channel YouTube saya. Jadi pastikan kalian tetap subscribe ke channel YouTube saya. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.